Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Jihardika dengan NIM 2310191013 dari kelompok 4 Praktikum Sistem Kendali. Nah, jadi pada kali ini saya akan menjelaskan yaitu mengenai responsi awal dari modul 2 Praktikum Sistem Kendali, yaitu mengenai kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Nah, langsung saja masuk ke soalnya. Oke. Yang pertama, yaitu apa itu blok diagram dan jelaskan bagian-bagian dari blok diagram di bawah ini. Nah, oke. Jadi pada soal itu diketahui sebuah blok diagram yaitu blok diagram rice cooker. Nah, oke, untuk blok diagram sendiri yaitu representasi grafis dari suatu sistem di mana menunjukkan tahapan-tahapan pengendalian pada sistem kendali. Nah, di mana pada diagram blok itu biasanya terdiri dari garis sinyal yang ini, nih, ini. Nah, ini berupa garis sinyal. Terus juga ada subsistem. Subsistem itu yang ada di dalam kotak ini. Nah, terus juga ada summing point, yaitu titik penjumlahan. Nah, yang bulat ini itu merupakan titik penjumlahan. Terus juga ada branch point atau titik percabangan. Nah, misalnya yang ini, ini termasuk itu titik percabangan. Nah, oke, lanjut aja. Mungkin akan menjelaskan mengenai proses dari diagram blok rice cooker ini. Nah, oke, nah yang pertama itu tuh ada VS, di mana VS ini merupakan input dari sistem. Nah, biasanya dia ini berupa tegangan listrik AC. Nah, jadi digunakan untuk memberikan energi awal untuk ke seluruh sistem dari rice cooker ini. Nah, selanjutnya, sistem setelah ada tegangan, dia akan masuk ke rangkaian listrik. Nah, di mana rangkaian listrik ini dia akan menerima tegangan dari si input tadi, terus dia akan mendistribusikannya ke komponen-komponen yang ada pada sistem. Nah, seperti ke pemanas, ke termostat, dan juga ke termofos. Oke, selanjutnya itu ada pemanas. Nah, di mana pemanas ini merupakan komponen utama di mana dia mengubah energi listrik yang kita dapat dari input tadi menjadi panas. Nah, di mana dia bekerja itu tuh berdasarkan perintah dari rangkaian listrik, lalu dia juga dikontrol oleh si termostat. Nah, itu oleh si termostat pusat ini. Oke, lanjut. Nah, itu ada termostat pusat. Nah, di mana ini merupakan sensor suhu utama. Terus dia juga untuk mendeteksi perubahan suhu yang ada di panci. Nah, jika suhu sudah melewati batas, misalnya 100 derajat, nah itu menunjukkan air itu sudah habis dan matang. Nah, jadi termostat pusat itu akan mengirimkan sinyal untuk memutus mode memasak. Nah, berarti terus dia akan beralih ke mode penghangat. Nah, oke, selanjutnya juga ada termostat K, KSD 301. Nah, ini merupakan pengaman suhu tambahan. Nah, di mana dia mengatur suhu agar tidak melebihi batas tertentu. Itu biasanya 130 derajat. Nah, juga dia ini untuk mencegah overheat dengan memutus arus jika suhunya itu terlalu tinggi seperti yang sudah disebutkan tadi, misalnya 130 derajat ataupun lebih. Nah, oke, selanjutnya di situ ada thermofuse, di mana thermofuse ini pengaman terakhir. Nah, jadi jika suhunya menjadi sangat tinggi, misalnya di atas 160 derajat, nah, thermofuse ini akan terputus permanen, sehingga kan tidak ada arus yang mengalir di rice cooker itu. Nah, itu juga untuk mencegah kebakaran. Nah, selanjutnya itu ada OS, di mana OS ini merupakan keluaran dari sistem rice cooker. Nah, biasanya ditandai dengan nasi yang udah matang, terus mode penghangatnya juga aktif. Nah, selanjutnya di rangkaian tadi juga ada feedback. Nah, di mana feedback ini merupakan jalur umpan balik dari output ke input. Nah, di mana dia untuk mengontrol suhu secara otomatis dan juga menjaga suhu agar tetap stabil. Oke, selanjutnya kita langsung juga masuk ke soal nomor 2 ya. Jelaskan apa itu sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup beserta diagram bloknya. Oke, nah jadi eh, ada pertama itu sistem kendali lingkar terbuka ya.
Nah, untuk sistem kendali lingkar terbuka, itu merupakan suatu sistem kendali. Nah, dia yang tidak memiliki umpan balik. Nah, pada lingkar terbuka, keluaran sistem itu tidak diumpan balikkan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi, sehingga keluaran sistem itu merupakan hasil dari perkalian antara sinyal masukan subsistem saja. Nah, oke. Karena dia tidak ada umpan balik, makanya dia disebut sebagai eh, lingkar terbuka. Oke, nah kita dapat melihat diagram bloknya itu seperti ini, maju saja. Nah, pertama itu misal ada RS, di mana RS ini input, GS ini subsistemnya, dan CS ini output. Nah, sehingga untuk output per input yaitu sama dengan GS, sehingga untuk outputnya yaitu seperti yang udah dibilang tadi, perkalian antara sinyal masukan dan subsistem. Nah, sinyal masukannya RS dan subsistemnya GS, sehingga outputnya itu RS dikali GS atau GS dikali RS. Nah, itulah fungsi alih dari sistem kendali lingkar terbuka. Oke, masuk ke sistem kendali lingkar tertutup. Nah, di mana sistem kendali ini memiliki umpan balik, keluaran sistem itu diumpan balikkan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi. Nah, hal ini berguna agar keluaran sistem itu sesuai dengan sinyal referensi. Oke, uh, nah, misalnya untuk diagram bloknya, di sini ada RS, terus juga ada titik penjumlahan, terus di sini ada ES, ada GS itu sistemnya, CS ini keluaran, HS ini umpan baliknya, terus BS. Nah, jadi yang dimaksud eh, yang dibalikkan itu yang dari sini. Nah, dia kembali lagi ke input, sehingga dia menjadi seperti tertutup di bagian sini. Makanya dia disebut sistem kendali lingkar tertutup. Nah, untuk fungsi alihnya, berdasarkan diagram ini kita dapat beberapa persamaan. Nah, yang pertama, untuk CS itu merupakan ES dikali GS. Nah, selanjutnya untuk ES itu RS dikurang sama BS, karena BS di sini dia bertemu dengan titik eh, dengan tanda kurang, sehingga dia di sini RS dikurang BS. Nah, selanjutnya untuk BS sendiri yaitu CS dikali HS. Nah, nah, ES ini merupakan nilai selisih antara set point dengan nilai umpan balik. Nah, untuk BS sendiri yaitu hasil perkalian antara keluaran nilai dengan pengali umpan balik. Nah, sehingga CS itu dengan kita mensubstitusikan eh, nilainya, sehingga kita bisa dapat CS itu RS dikurang CSHS dikali GS. Nah, sehingga untuk CS per RS yaitu GS per 1 ditambah GS per, maaf saya ulang, jadi untuk fungsi alihnya kita dapatkan eh, output per input atau CS per RS yaitu GS per 1 ditambah GS dikali HS. Nah, selanjutnya. Untuk soal nomor 3 yaitu jelaskan apa itu konstanta pengali KP beserta diagram bloknya. Nah, oke. Untuk konstanta pengali itu biasanya dia disimbolkan dengan K atau dengan KP. Nah, di mana konstanta pengali ini berfungsi untuk menguatkan sinyal yang akan dimasukkan ke plan atau ke subsistem. Nah, secara umum, jika sistem kendali lingkar terbuka lalu diberi konstanta pengali, maka diagram bloknya itu menjadi RS, lalu ada KP, lalu baru subsistem GS, baru keluaran. Nah, berarti letak si konstanta pengali itu pada sebelum subsistem, sehingga untuk fungsi alihnya kita bisa dapetin output per input atau CS per RS yaitu KP dikali GS. Nah, Nah, dari persamaan di atas, kita bisa melihat bahwa KP di sini itu berfungsi sebagai pengali yang akan menguatkan nilai keluaran yang akan dihasilkan oleh sistem. Nah,
Kalau sebelumnya dia nggak ada konstanta pengkali, dia hanya GS aja. Nah, tapi kalau ada konstanta pengkali, berarti KP dikali GS. Nah, dimana kalau seandainya KP ini memiliki nilai misalnya 2, sehingga GS yang kita dapat misalnya tadi juga 2, awalnya, sehingga jadi 4. Nah, artinya si KP ini benar ya, untuk menguatkan nilai keluaran dari si sistem. Nah, untuk sistem kendali lingkar tertutup dengan adanya konstanta KP, posisi pengali dari KP itu sama dengan posisi KP pada lingkar terbuka tadi. Nah, yaitu sebelum plan atau sebelum subsistem. Nah, jadi untuk secara umum, diagram blok lingkar tertutup dengan adanya pengali itu dapat kita gambarkan seperti ini. Nah, ini ada RS sama seperti sebelumnya. Terus ada titik penjumlahan, ada KP, baru subsistem. Nah, di sini ada output dan di sini ada umpan baliknya. Nah, sehingga berdasarkan rangkaian ini, kita bisa mendapat fungsi alihnya yaitu output per input, yaitu KP dikali GS per 1 ditambah KP dikali GS dikali dengan HS. Nah, lanjutnya, untuk soal nomor 4, jelaskan apa itu pengendali PID dan jelaskan secara rinci variabel pengendali proporsional integral atau PI, proporsional diferensial atau PD, dan proporsional integral diferensial atau PID. Nah, mungkin langsung aja. Nah, jadi untuk pengendali PID itu merupakan pengendali yang digunakan untuk memperbaiki performansi sistem. Nah, melalui perbaikan respon sistem yang dihasilkan. Nah, jadi yang pertama itu ada pengendali proporsional integral. Nah, di mana dia ini merupakan gabungan dari proporsional, pengendali proporsional, dan pengendali integral. Nah, digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali profesional. Nah, untuk diagram bloknya bisa terlihat seperti gambar ini. Nah, untuk persamaannya yaitu UT, yaitu KP dikali ET ditambah KP per TI integral 0 sampai T ET DT, di mana KP ET, KP dikali ET ini merupakan persamaan dari pengendali proporsional dan KP per TI integral 0 sampai T ET DT ini merupakan persamaan dari pengendali integral. Nah, lalu KP ini merupakan suku penguatan dari proporsional dan TI merupakan waktu integral. Sehingga dalam domain Laplace kita dapat menuliskan yaitu US per ES sama dengan KP 1 ditambah 1 per TIS sama dengan KP 1 ditambah TIS per TIS. Nah, lalu kita bisa melihat pengaruh pengendali PI, di mana untuk kondisi jika sistem itu diberi pengendali PI, maka pengaruhnya respon sistem itu akan menjadi lebih baik, tidak mengembalikan error pada nilai 0, tetapi dia menjaga nilai konstan sepanjang T, lalu overshoot-nya tinggi. Nah, catatan untuk KI itu harus lebih besar daripada KP untuk mencegah terjadinya overshoot yang berlebihan dan agar EES hilang. Nah, di mana ESS ini merupakan error steady state. Nah, lanjut ada proporsional diferensial. Nah, ini merupakan pengendali proporsional diferensial merupakan gabungan dari pengendali proporsional dan pengendali diferensial. Nah, di mana dia digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Oke, untuk diagram bloknya itu dapat terlihat seperti gambar yang ada di sini. Nah, untuk persamaannya, yaitu ini juga merupakan gabungan dari kedua pengendali tadi. Nah, untuk KPET itu merupakan persamaan dari pengendali profesional dan KPTD, KP dikali TD, lalu dikali dengan DET per DT ini merupakan persamaan dari pengendali diferensial. Nah, sehingga karena kita menggunakan kedua ini, kedua persamaan yaitu persamaan proporsional dan diferensial itu kita tambahkan. Nah, di mana untuk KP itu merupakan suku penguatan proporsional dan TD itu merupakan waktu derivatifnya. Nah,
dalam domain Laplace, kita dapat menulis yaitu US per ES sama dengan KP dikali 1 ditambah TDS. Nah, lalu apa sih pengaruh pengendali PD jika suatu sistem itu diberi pengendali PD ini? Nah, pertama, respons sistem itu akan menjadi sangat cepat, lalu bekerja saat nilai errornya berubah, dan overshoot-nya rendah, di mana nilai KP itu harus lebih besar daripada KD untuk mempercepat respons sistem dan meredam overshoot. Oke, nah selanjutnya ada pengendali proportional integral diferensial atau PID, di mana ini merupakan gabungan dari pengendali proporsional, pengendali integral, dan pengendali diferensial. Nah, untuk persamaannya untuk diagram bloknya sendiri dapat kita lihat pada gambar, dan juga untuk persamaannya ini merupakan gabungan dari ketiga pengendali, di mana KP dikali ET, nah, lalu ditambah dengan KP per TI integral 0 sampai T, ET dt ditambah KP dikali TD dikali T per DT. Nah, ini sudah merupakan gabungan dari ketiga persamaan. Nah, di mana untuk KP merupakan suku penguatan proporsional, TI merupakan waktu integral, dan TD merupakan waktu derivatif. Nah, dalam domain Laplace-nya dapat kita tulis US per ES sama dengan KP 1 ditambah TIS ditambah TI TD S kuadrat per TIS. Nah, selanjutnya pengaruh pengendali PID jika sistem itu diberi pengendali PID. Nah, yang pertama, respon transient itu menjadi lebih baik, ESS atau error steady state itu hilang, overshoot-nya rendah. Nah, jadi PID ini yang paling bagus. Selanjutnya, jelaskan apa-apa saja parameter tanggapan peralihan pada sistem Orde 2 beserta grafik tanggapan peralihan sistemnya. Oke, ini sebelumnya ada yang sama dari modul 1 dan juga ada tambahannya. Nah, untuk time constant sendiri, itu merupakan waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Nah, selanjutnya ada race time atau TR, waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0 sampai 10, 0 sampai 100%, 10% sampai 90%, dan 5% sampai 95% dari nilai akhir. Selanjutnya, untuk settling time, yaitu atau TS, nah waktu yang menyatakan respon telah masuk 5% atau 2% atau 0,5% dari respon steady state. Nah, dapat juga kita nyatakan misalnya dia 98% dari nilai akhir. Nah, selanjutnya ada delay time, nah atau TD, di mana waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Nah, selanjutnya ada maksimum persen overshoot atau MP, nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Nah, dan terakhir itu ada time peak atau TP, di mana waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dan overshoot dari overshoot. Nah, di mana untuk grafik tanggapan peralihan dari respon sistem Orde 2 dapat terlihat seperti gambar. Nah, jadi dia seperti ini ya. Nah, lalu untuk TR sendiri kan, itu waktu saat ini. Nah, TR tuh dia di sini, jadi waktu saat dia mencapai set point atau dia ke 100%. Nah, set point-nya itu 1, berarti TR-nya dari sini sampai sini. Nah, selanjutnya itu ada TP, di mana waktu pertama kali dia mencapai puncak, berarti di sini ya, berarti dari sini ke sini. Nah, selanjutnya di situ ada TS, di mana 90 waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 98% dari nilai akhir. Nah, misalnya ini nilai akhirnya di sini, berarti 98%-nya itu di sini. Nah, selanjutnya
juga ada TD. Nah, di mana TD ini waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 50% dari si set point. Nah, set pointnya tadi itu 1, berarti TD-nya itu 0,5. Berarti dari sini ke sini itu TD-nya. Nah, selanjutnya, soal terakhir dari responsi awal. Nah, kita diminta untuk menuliskan fungsi alih dari diagram blok di bawah ini, di mana untuk nilai A-nya itu angka ke-9 dari NIM, dan untuk nilai B itu merupakan angka ke-10 dari NIM. Nah, untuk gambarnya itu dapat terlihat seperti ini ya, di mana dia merupakan sistem kendali lingkar tertutup. Oke, untuk NIM Untuk NIM saya sendiri itu 2310951013, sehingga untuk A itu angka ke-9 yaitu 1, dan untuk B itu angka ke-10 yaitu 3. Nah, sehingga kita bisa memasukkan nilai A dan nilai B-nya ke sistem G1 dan nilai B ke sistem G2. Nah, selanjutnya untuk mencari fungsi alih, kita di sini menggunakan aturan Mason. Nah, di mana untuk cara pertama kita menentukan jalur maju dan penguatannya. Nah, jalur maju itu yang maju berarti hanya ini, yaitu di sini ada G3, G1, G2. Lalu untuk lingkar dan penguatan lingkar, berarti untuk lingkar pertama itu ada G1, G2, G4, tapi karena di sini bertemu minus, artinya lingkar yang pertama yaitu negatif G1, G2, G4. Nah, untuk yang ke untuk yang kedua yaitu G3, G1, G2, lalu dia ke sini karena di sini tidak ada sistem, artinya cuma G3, G1, G2, dan karena dia bertemu dengan negatif, makanya menjadi min G3, G1, G2. Nah, selanjutnya kita dapat mencari delta J, di mana jika jalur maju yang ini tadi yang cara pertama kita hilangkan, maka dia tidak memiliki jalur tertutup lagi. Misalnya ini kita buka. Nah, artinya dia sudah tidak punya jalur tertutup lagi, sehingga kita dapat delta J-nya itu 1 dikurang 0, yaitu 1. Nah, selanjutnya kita hitung delta, di mana untuk delta 1 dikurang dari um, penjumlahan dari penguatan lingkar tadi, yaitu 1 dikurang L1 ditambah L2, 1 dikurang min G1, G2, G4 ditambah min G3, G1, G2. Sehingga untuk deltanya kita dapat 1 ditambah G1, G2, G4 dikurang G3, G1, G2. Nah, lalu kita hitung fungsi alihnya, di mana ini merupakan output per input, omega per omega D, yaitu MJ dikali MJ delta J per delta. Nah, G3, G1, G2 dikali 1 per 1 ditambah G1, G2, G4 dikurang G3, G1, G2. Nah, untuk fungsi alihnya itu sampai sini hanya karena tadi itu punya nilai, jadi kita substitusi nilai G1, G2, G3, G4 yang diketahui pada soal. Nah, yaitu untuk G3-nya itu 540, G1-nya 10 per S tambah 1, dan G2-nya 1 per 2S ditambah 0,3. Lalu untuk penyebutnya yaitu 1 ditambah G1 10 S tambah 1, G2 itu 1 per 2 S ditambah 0,3, G4-nya itu 1. Lalu dikurang dengan G3-nya itu 540, G1-nya 10 per S tambah 1, dan G2-nya itu 1 per 2 S tambah 3. Nah, sehingga dapat kita sederhanakan dan kita kali dengan menggunakan kalkulator, di mana itu nilai akhir dari fungsi alihnya yaitu 54.000 per 20 S kuadrat ditambah 23 S dikurang 53.897. Oke, mungkin sekian dari saya. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.